الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kita hadir di majelis yang mulia ini adalah merupakan karunia besar yang patut kita syukuri. Pada hari ini Allah mempertemukan dalam diri kita dua nikmat agung sekaligus, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang hanya memiliki salah satunya saja. Ada yang beriman, rindu ke masjid, namun terhalang kondisi fisik. Ada pula yang sehat, tetapi hatinya tidak tergerak memenuhi panggilan sholat Jumat. Maka patutlah kita bersyukur atas kedua nikmat tersebut dengan cara yang paling hakiki, yakni meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsisten istiqomah menjalankan perintahnya dan meneguhkan hati menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan khutbah hari ini, khatib mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu konsep sentral dalam ajaran Islam, yaitu rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sesungguhnya mengampuni segala dosa-dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang sangat masyhur di dalam literatur hadis, yaitu tentang seorang ahli ibadah yang hidup menyendiri di puncak gunung selama bertahun-tahun. Hidupnya diisi sepenuhnya dengan ibadah, munajat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tidak pernah mengenal maksiat dan dikaruniai doa yang dikabulkan, yaitu wafat dalam keadaan suci. Namun ketika wafat, Allah berfirman kepadanya, wahai hamba, karena rahmatku engkau aku segera masukkan ke dalam surga. Namun apa yang terjadi? Sang abid ahli ibadah itu justru protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia merasa surga itu adalah hasil murni dari amal ibadahnya selama bertahun-tahun tersebut. Melihat hal tersebut, Allah memberi perintah kepada malaikat untuk menimbang amal ibadah sang ahli ibadah itu, ditimbang dibandingkan dengan besarnya rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hasilnya mengejutkan bahwa nikmat Allah berupa penglihatan pada kedua matanya saja, menurut timbangan malaikat ternyata jauh lebih berat daripada timbangannya, daripada amal yang telah dia lakukan selama tahun-tahun tersebut. Belum lagi nikmat anggota badan yang lain, seperti otak, kaki, tangan, dan seterusnya. Karena itulah kemudian sang abid sadar bahwa amal tanpa rahmat tidak memiliki daya selamat. Ia pun bersimpuh mengakui kelemahan dan kesombongannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah kisah yang lain dan masyhur dari kitab Nafaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Al-Imam Al-Ghazali.
Diceritakan bahwa Hujjatul Islam tersebut tampak dalam mimpi. Ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah dia ditanya oleh orang yang bermimpi tersebut, wahai Al-Ghazali, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu Al-Ghazali menjawab, Allah membiarkanku di hadapannya. Kemudian Allah berkata, kenapa engkau di hadapanku dan apa yang engkau bawa? Lalu Al-Ghazali menyebutkan segala amal ibadahnya, segala ilmu-ilmunya, segala amal perbuatannya selama di dunia. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak menerima semua amal ibadahmu kecuali satu amal saja. Apa itu? Pada suatu hari, engkau membiarkan seekor lalat hinggap di atas tintamu dan meminum tinta itu dari ujung penamu, serta engkau membiarkannya karena engkau welas, karena engkau kasihan kepada lalat itu. Itulah yang membuatmu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran bahwa hidup manusia sepenuhnya bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata pada amal. Amal adalah kewajiban. Kita sebagai hamba Allah harus terus beramal. Tetapi ingat bahwa rahmat Allah itulah yang menjadi penentunya. Kesalahan kita yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, tidak mengikat Allah untuk menjamin bahwa Allah akan ridho kepada kita semuanya. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan dalam Al-Quran ada sebuah doa yang sangat indah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan persiapkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ayat Al-Kahfi ayat 10 itu, surat Al-Kahfi ayat 10 itu menyatakan bahwa pertama, manusia tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan dan rencananya sendiri. Bahkan langkah yang benar sekalipun membutuhkan rahmat Allah agar hati tetap lurus, iman tetap terjaga. Yang kedua, rahmat Allah selalu harus diiringi dengan petunjuk yang menuntun arah hidup. Bukan sekadar selamat, tetapi mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing untuk selalu memutuskan hal-hal dengan benar, cara yang benar, dan tujuan-tujuan yang benar yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan sehari, rahmat Allah bisa saja hadir melalui perbuatan-perbuatan sederhana. Misalnya, murah hati, welas kepada siapa saja, sakhawatun nufus, hatinya bening, selamat dari prasangka buruk kepada siapapun dan apapun, salamatus sudur, memiliki akhlak pekerti yang baik kepada seluruh makhluk, atau humanisme universal, husnul khuluqi ma'akulli makhluk, dan semua itu dilakukan dengan niat yang baik, tujuan yang baik, dan cara-cara yang baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir khatib akan menutup khutbah ini dengan petikan dua hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummatun marhumah, tadkhulul qubur bi dhunubin kal jibal, thumma takhruju minha wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya'i lil amwat. Kata Rasul, umatku adalah umat yang dirahmati. Mereka masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa sebesar gunung, lalu keluar darinya dalam keadaan telah diampuni. Kenapa? Istighfaril ahya'i lil amwat, karena didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Laulal ahya'u lahalakal amwat. Rasul juga mengatakan, seandainya bukan karena orang-orang yang masih hidup, niscaya orang-orang yang telah meninggal itu akan celaka. Oleh karena itu, para hadirin, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan untuk terus-menerus mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, pemimpin kita. Mudah-mudahan semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anai di syafaati utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah ini bermanfaat, meneguhkan iman kita, melapangkan hati kita, dan menuntun kita untuk terus menjelajahi rahmat Allah yang Maha Luas.
Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amril alim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh والسيوف والمختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.